Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Ini mungkin kali yang ketiga atau kedua saya khotbah tempat ini. Setelah sekian lama, sekian puluh purnama. Jauh sebelum COVID saya pernah khotbah di youth ya. Makanya tadi saya nyasar, langsung naik ke atas. Saya tanya, ini khotbah umum bukan? Oh bukan Pak, khotbah umum di bawah. Baik. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga tim pengembalaan dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kalau saya diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada hari ini dan saya diberi tema investasi dalam keluarga. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berkenalan dulu ya. Pasti belum pada kenal dengan saya karena saya bukan orang yang terkenal. Tapi yang penting Tuhan mengenal saya. Nah, nama saya Pendeta Emmanuel Gatot Ibowo, saya mengembalakan di GBI Sungai Yordan, Roksimas, tidak jauh dari sini. Saya juga memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Tadi saya datang diantar oleh anak, ya yang pertama baru lulus kuliah dan sekarang lagi menjadi part-timer di gereja. Jadi saya didik dia, saya latih dia untuk kerja dengan bapaknya dulu sebelum dia kerja di istilahnya apa ya? Dibilangnya sekuler seperti itu ya. Anak saya yang kedua masih kelas 5 SD, makanya istri saya tidak bisa mendampingi karena anak saya yang kedua ya belum bisa bangun pagi, apalagi kemarin kami habis ya sedikit jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu lah dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, pulang malam masih capek lah. Tadi saya tanya mau ikut nggak? Ya gimana anaknya nih? Karena kakaknya juga pelayanan. Kalau kakaknya nggak pelayanan, tunggu nanti ajak adiknya gitu. Ya sudah, itu perkenalan dari saya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang terambil dari Kolose. Mari kita buka firman Tuhan. Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 25. Kita baca bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Judul perikopnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita masuk dalam slide saya. Silahkan. Tema khotbah saya adalah investasi dalam keluarga. Bukan kebetulan waktu saya ambil S1 teologi di Petamburan, skripsi saya berbicara tentang keluarga. Dengan tema pemuridan dalam keluarga. Jadi saya banyak membaca buku, mempelajari, dan meneliti tentang keluarga. Nah hari ini saya akan membagikan skripsi saya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada 300 halaman. Siap ya, seharian ya. Baik, slide yang kedua, definisi keluarga. Ini secara umum, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang istri, anak yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Berikutnya, keluarga adalah lebih dari 2 individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga. Berinteraksi satu dengan yang lainnya dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.
Ini secara umum. Nah, sekarang kita berbicara definisi keluarga secara Kristen. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi sebagai anggota keluarga Kristen atau orang percaya. Jadi definisi secara umum, keluarga adalah kumpulan orang-orang yang saling berhubungan dekat, erat, ya, hubungan darah, suami istri, orang tua dan anak, dan saling ketergantungan satu sama lain. Artinya tidak ada pun satupun anggota keluarga yang berdiri sendiri. Semuanya saling berhubungan, saling terkait, saling ketergantungan. Kalau satu tidak berfungsi, maka yang lain juga fungsinya tidak akan maksimal. Jadi semua harus maksimal. Nah, kalau keluarga Kristen adalah kumpulan atau persekutuan orang yang sudah percaya, menerima, yang hidup dalam kasih Kristus, hidup bersama-sama sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, dan mereka mempraktekkan kasih Kristus dalam keluarga. Jadi bedanya antara keluarga secara umum dengan keluarga Kristen adalah Kristus ada di tengah-tengah keluarga itu. Kalau secara umum, ya siapapun yang ada di tengah-tengah kita nggak tahu. Nah, pastikan Kristus ada di tengah keluarga kita masing-masing saat ini. Amin. Nah, berikutnya identifikasi keluarga. Identifikasi keluarga. Kenneth Kevin dalam bukunya Is There a Family in the House memberi gambaran tentang maksud keluarga dalam 5 identifikasi. Nah, sekarang kita kuliah sedikit ya. Ya, saya sudah kuliah, saya membagikan. Nah, next. Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh. Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Sejalan tadi ya dengan definisi keluarga secara Kristen. Ujungnya adalah Kristus. Pusatnya adalah Kristus. Pernah dengar tentang parenting? Apa itu parenting? Ada yang menjawab, ya bagaimana orang tua mendidik anak dengan baik. Cara untuk mendidik anak. Bahkan dalamnya ada cara untuk menghukum anak dengan baik. Menghukum dengan baik. Caranya bagaimana? Menghukum anak dengan baik. Dipukul. Di mana dipukul? Bagian paha, bagian pantat. Kenapa? Karena bagian paha, bagian pantat kalau dipukul sakit tapi tidak menimbulkan sakit hati. Kalau di kepala sakit dan sakit hati. Berbagai macam teori tentang parenting. Nah, saya mengutip dari Pak Dwijo ketika saya ada dalam satu tempat kami sedang berdiskusi. Pak Dwijo mengatakan begini. Pak Dwijo itu seorang psikiater dan juga gembala. Dia praktisi keluarga. Parenting itu sederhananya adalah begini. Bagaimana orang tua menciptakan atau memberikan lingkungan kepada anak-anak. Lingkungannya bagaimana? Ya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya orang tua yang baik, takut akan Tuhan, maka lingkungan yang diberikan kepada anak adalah lingkungan yang baik. Dan yang takut akan Tuhan. Lah kalau orang tuanya tidak takut akan Tuhan, orang tuanya brengsek, maka lingkungan yang diberikan pada anak akan lingkungan yang tidak takut akan Tuhan. Lingkungan yang brengsek, sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak takut akan Tuhan dan brengsek. Anak-anak bagaimana orang tua. Next. Yang kedua, identifikasi keluarga. Keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas dalam keluarga. Setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-nya masing-masing di dalam keluarga. Landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. Jadi selain tadi, keluarga adalah tempat di mana tumbuh kembang, baik secara pribadi maupun secara mental, secara karakter. Tapi juga keluarga tempat di mana anak-anak, ya semua anggota keluarga termasuk bapak, ibu, suami, istri,
mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Sehingga apa? Sehingga dalam keluarga itu bebas masing-masing. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi talenta. Jangan ditahan-tahan. Makanya salah ketika orang tua anak masih kecil, mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, mau begini jangan, mau begitu jangan. Saya punya prinsip begini. Saya masih punya anak kecil umur 10 tahun. Asalkan itu tidak membahayakan, tidak terlalu merugikan, dan tidak memalukan, silahkan kerjakan. Contohnya begini, anak saya mau main pasir di depan rumah, silahkan. Mau hujan-hujan kan, mau hujan-hujanan, silahkan. Asal jangan telanjang bulat, lari gitu kan. Keliling rumah, nah itu jangan. Atau kemudian, naik-naik di atas TV, atau di atas kulkas, nah itu jangan. Udah merugikan, membahayakan pula kan. Kemudian anak kecil bawa-bawa pisau gitu kan, nah itu jangan. Itu membahayakan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya tidak membahayakan, tidak merugikan, tidak memalukan, silakan. Mau berkotor-kotoran, bahkan iklan sebuah deterjen mengatakan kotor itu baik. Wah, semuanya nonton ya. Semuanya pakai merek yang sama ya. Oke, slide yang ketiga, yang berikutnya. Definisi yang ketiga. Keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan. Tetapi dalam keluarga kita mendapat perhatian dan perlindungan. Jadi keluarga mestinya menjadi tempat teraman bagi anggota keluarga. Di luar begitu ada masalah, di rumah mereka merasa aman. Ketika mereka merasa aman dalam keluarga, maka ketika mereka keluar, mereka pun akan merasa aman. Tapi ketika di keluarga sudah bermasalah, maka ketika mereka keluar, mereka akan membawa masalah dan jadi masalah. Makanya kalau anak-anak di sekolah, ada karyawan di kantor, ada bos di tempat usahanya bermasalah, pasti di keluarganya bermasalah. Ada satu lagu, ini lagu jadul banget ya. Mungkin yang usia 45-50 yang tahu nih. Lagunya Iwan Fals. Mengatakan begini, di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong engkau jawab dengan cinta. Oh ya. Lagu bongkar. Lagu itu menggambarkan karena di rumah sudah tidak lagi merasakan cinta, kasih sayang, keadilan, perhatian, maka anak-anak akan turun ke jalan. Dan di jalan mereka akan mendapatkan apa yang mereka sebetulnya tidak butuhkan. Akhirnya mereka akan jadi anak jalanan. Bukan hanya anak-anak, bapak-bapak juga bisa jadi bapak-bapak jalanan gitu kan. Karena lebih suka di jalan daripada di rumah. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu bukan ibu-ibu jalanan. Ibu-ibu sepanjang jalan. Kenapa? Karena sukanya jalan-jalan gitu kan. Kenapa? Karena nggak betah di rumah. Nah, sekarang coba pikirkan. Lebih nyaman mana Bapak Ibu, kita semua nih, di kafe, di mall, di gereja bahkan, atau di rumah? Wah, gereja jadi pelarian. Pelayanan jadi pelarian gitu. Daripada di rumah suntuk, mendingan saya di gereja. Rohani toh, kelihatannya rohani. Tapi jangan sampai jadi pelarian. Gereja memang rumah Tuhan, Pak. Tapi rumah di mana kita tinggal, Tuhan bisa hadir. Di situ. Karena kita sekarang bukan lagi kiblatnya tuh gereja, rumah Tuhan, di situ Tuhan hadir, di rumah nggak hadir gitu kan. Karena Allah hadir di mana-mana, Maha hadir. Next, yang keempat. Keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai atau laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang baik. Orang tua mengajarkan, orang tua belajar, lalu orang tua mengajarkan kepada anak, mendidik anak-anak. Dengan apa? Dengan memberi contoh dan teladan dan mengajarkan. Karena kalau hanya mengajarkan, tanpa memberi contoh dan teladan, maka itu tidak kuat. Omdo. Apalagi ngajarin, jangan berbuat ini, tapi orang tuanya melakukan.
Wah itu parah. Tapi memberi contoh dan teladan tanpa mengajari, itu juga belum kuat. Yang kuat adalah orang tua memberi contoh teladan dan mengajar kepada anak. Seperti ini loh, seperti itu loh. Tapi kadang-kadang orang tua juga bisa belajar dari anak. Saya sering belajar dari anak saya, terutama anak yang nomor 1. Tentang pelayanan anak muda. Tentang bagaimana anak muda sekarang. Saya belajar dari anak saya. Saya nggak harus kemudian saya punya, aktif di semua sosmed. Saya kemudian aktif di berbagai macam games dan segala macam gitu loh. Saya bertanya sama anak saya. Kemudian untuk sekolah minggu, saya bertanya sama anak saya umur 10 tahun. Bagaimana? Jadi kita juga bisa belajar dari anak kita. Next. Keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga. Misalnya hubungan suami istri. Masalah yang dihadapi anak belasan tahun dan masalah ekonomi. Namun keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka pasti dapat menyelesaikan semua permasalahannya. Loh Pak, kok keluarga tempat timbulnya semua masalah? Atau tempat timbulnya masalah? Iya. Karena begini, kita semua nih bekas orang berdosa. Bukan orang berdosa ya. Kan tadi lagunya tuh, Kristus sudah mati, menebus kita. Percuma kalau Kristus nggak mati dan nggak bangkit. Karena kita nggak akan menerima penebusan dosa. Kita bekas orang berdosa, masih ada lah kebawa nih. Karakter pemikiran yang dulu gitu loh. Tapi juga begini, menyatukan dua pribadi tidak gampang. Saya orang Jawa, istri saya orang Manado. Orang Jawa begitu ketat dengan aturan. Begitu ketat dengan yang namanya tata krama, tata susila, dan segala macam. Orang Manado lebih bebas. Contohnya, keponakan saya yang sudah bekerja umur 25 tahun, memanggil anak saya yang perempuan yang umur 10 tahun, Mbak. Kenapa? Karena saya kakak dari mamahnya dia. Di situ. Lah kalau istri saya panggil sepupunya sudah umur 55 tahun, panggilnya nama. Kemudian kalau orang Jawa masuk rumah, itu sendal atau sepatu ditata kan. Kemudian lepas. Kalau Manado masuk aja pakai sepatu, pakai sendal. Saya nggak biasa waktu itu. Waduh. Waktu makan, kalau kita orang Jawa kebanyakan sendok nggak boleh beradu dengan piring, nggak boleh beradu dengan gigi nih yang namanya sendok nih. Kalau bisa makan tuh mingkem. Kalau Manado, lontang, wah, asik makannya gitu loh. Nah jadi menyatukan dua budaya itu nggak gampang. Nah jadi keluarga itu tempat terjadinya masalah, tetapi juga tempat terjadinya penyelesaian dari masalah, dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita melibatkan Kristus. Sehingga apa? Kita dalam keluarga, semua anggota keluarga terlatih untuk apa? Bukan membuat masalah, tapi terlatih untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah itu. Terus pertanyaannya, Pak, keluarga saya nggak ada masalah, Pak. Nggak pernah ada masalah. Itu masalahnya. Kalau keluarga kamu tidak pernah ada masalah, itu masalahnya. Kenapa? Karena bisa tiba-tiba, masalah itu sudah terlalu besar dan tidak bisa ditangani lagi. Jadi punya masalah dicicil dong. Jangan disimpan-simpan, ditabung, gede baru dikeluarin gitu kan. Sedari kecil udah dikeluarin, diselesaikan. Masalah ada, tapi selalu ada penyelesaian. Next. Nah sekarang bicara investasi dalam keluarga. Ketika saya mencari tahu kata investasi, investasi adalah penanaman modal. Nah, kemudian saya berdoa dan saya minta hikmat dari Tuhan. Lalu saya menuliskan ini. Investasi dalam keluarga adalah penanaman kebaikan dalam hubungan keluarga di antara suami dan istri. Juga orang tua dengan anak yang akan memberikan dampak lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang. Di mana anggota keluarga merasa bahagia dan saling mendukung serta terjalin hubungan yang baik dan penuh kasih sayang. Investasi adalah penanaman modal. Modal apa yang ditanamkan dalam keluarga kita?
Ya, kebaikan, perhatian, kasih, sayang. Semuanya itu yang kita tanamkan dari sekarang. Sehingga apa? Sehingga keluarga kita yang sekarang ini akan menjadi lebih baik. Dan ke depan akan lebih baik lagi. Kan investasi penanaman modal itu supaya apa? Kita nanam investasi supaya nanti bertahun-tahun kemudian modal yang kita tanam akan menjadi besar, bertambah banyak. Kalau kita menanamkan modal kebaikan pada keluarga kita, maka kita akan menuai kebaikan yang besar. Ya, di tahun-tahun berikutnya. Next. Orang yang tidak bisa atau yang belum bisa berinvestasi hal baik kepada diri sendiri atau memperhatikan diri sendiri, tidak dapat berinvestasi hal yang baik kepada orang lain. Atau belum bisa memperhatikan orang lain, dalam hal ini anggota keluarga atau pasangan, anak, orang tua. Jadi begini, kalau kita belum menjadi pribadi yang bisa menginvestasikan kebaikan untuk pribadi kita, memperhatikan diri kita, ya, maka kita nggak akan bisa berinvestasi kebaikan untuk orang lain. Kita nggak bisa memperhatikan orang lain. Lawang diri kamu aja nggak kamu perhatiin. Mandi jarang, sikat gigi jarang, begadang terus, malas-malesan, apalagi acak-acakan, penampilan segala macam. Lalu kamu orang lain rapi gitu kan, nggak bisa. Jadi begini, orang yang belum beres dengan dirinya, maka tidak akan beres dengan orang lain. Orang yang belum bisa menerima keadaan dirinya, baik itu kekurangan maupun kelebihan, dia nggak akan bisa menerima kebaikan atau orang lain, baik itu kekurangan atau kelebihannya. Orang yang ngiri dengan orang lain, kenapa? Karena dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Jangankan kejelekan orang lain, kebaikan orang lain pun atau kelebihan orang lain, dia nggak suka. Kenapa? Karena dia belum bisa menerima diri sendiri. Makanya, terima diri kita apa adanya. Dan kita harus, itu tadi apa lagunya tadi itu, WL-nya kayaknya habis ngiris bawang merah ya. Jadi ngalir gitu kan, air matanya gitu. Jadi kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Nggak satupun kita ini lahir ke dunia secara kebetulan atau nggak disengaja. Semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Dan saya mau kasih tahu satu hal yang mungkin kita sudah tahu tapi belum sadar. Itu apa? Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan pertama kali Adam dan Hawa, mereka diberi potensi, mereka diberi kapasitas untuk mengelola dunia. Jadi kalau mengelola keluarga, mengelola diri sendiri harusnya gampang. Tapi dosa yang membuat itu jadi susah. Makanya harus meninggalkan dosa. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, pasti hubungan dengan sama pasti akan baik. Makanya kalau ada orang nggak baik, ada orang masalah terus, bikin masalah, pasti hubungan dengan Tuhan tidak baik. Itu aja prinsipnya. Next. Bentuk hubungan keluarga. Suami mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Itu siapa yang berkata tuh? Siapa yang mengatakan gitu? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Siapa? Tuhan. Tuhan sendiri berkata pada para suami, para laki-laki, hai laki-laki, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Jadi ini bukan perintah dari istri, maka istri jangan berhak, istri nggak berhak bilang suaminya, lo harus ngasih gua. Tapi tenang, Tuhan yang bilang kepada suami, kasih istrimu, jangan kasar sama istrimu. Kenapa? Karena hal yang paling sulit dilakukan oleh suami adalah mengasihi istri. Kenapa? Karena suami egois. Senangnya, hobinya, terus yang dijalanin. Ya kan? Senang kumpul-kumpul sama teman-teman. Kalau ditelepon, dimatiin. Atau, ntar ya, matiin. Suatu ketika saya jalan dengan teman saya. Anak Tuhan juga. Dia psikolog, psikiater. Setelah seharian jalan, saya rame-rame gitu kan. Terus teman saya bilang begini, gue perhatiin lo suami yang baik gitu kan. Tahu dari mana lo gitu kan. Saya pura-pura begitu, pura-pura gitu kan.
Padahal saya tahu saya suami yang baik gitu kan. Lah, kalau nggak sadar, berarti saya nggak sadar dong selama ini. Saya baik dengan istri saya gitu kan. Enggak. Karena setiap kali kita lagi ngobrol, kita lagi ngapain aja, istri lo telepon, lo angkat. Di depan kita dan lo ngobrol dengan bebas. Tanpa merasa terganggu atau merasa mengganggu. Ayo suami-suami, ketika kumpul dengan teman-temannya, ketika terima telepon istri, berapa detik diangkat? Saya dengerin, halo. Saya juga lagi rapat. Kalau yang telepon yang lain, saya hiraukan. Tapi kalau istri yang telepon, saya angkat. Kalau anak, saya angkat. Stop, sorry ya. Itu. Next. Nah, sekarang firman Tuhan kepada istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Istri harus tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Sesuai yang difirmankan oleh Tuhan dalam Alkitab. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Kenapa Tuhan berbicara pada istri seperti itu? Karena hal yang paling sulit dilakukan oleh istri adalah tunduk kepada suami. Betul nggak suami-suami? Gak berani jawab suaminya. Takut nanti bermasalah ya kan setelah ini. Kenapa istri susah tunduk pada suami? Tahu nggak kenapa? Karena masih ada bawaan dari sananya tuh. Hawa. Siapa yang pertama kali makan buah? Hawa. Kenapa? Karena nggak tunduk sama suaminya. Lebih tunduk kepada godaan setan. Lalu firman Tuhan berkata begini ketika di Kejadian 3. Kalau kepada suami, pada Adam kutuknya adalah dengan bersusah, berjadi lelah, engkau akan bekerja. Berpeluh. Tapi kepada Hawa, engkau akan, selain sakit bersalin, engkau akan apa? Birahi kepada suamimu. Kata birahi, itu yang sebenarnya bukan birahi dalam arti nafsu seks. Tapi birahi adalah nafsu untuk menguasai suami. Itu ke bawah sampai sekarang. Makanya kalau istri-istri yang tidak dekat pada Tuhan, dia akan menjadi seperti Hawa yang ingin menguasai suami. Sehingga suami-suami dikuasai oleh istri. Semuanya dikuasai. Makanya Tuhan berkata, hai istri, tunduk pada suami. Tapi Pak, suami saya begini begitu, biarin. Kenapa? Kalau suami mengasihi istri, bukan karena suami sedang berusaha mengasihi istri. Tapi karena suami taat kepada Tuhan. Kalau istri taat tunduk pada suami, bukan karena berusaha, tapi karena taat kepada Tuhan. Itu aja. Kalau suami mau macam-macam, ya sudah, saya tunduk dengan suami karena saya taat kepada Tuhan. Ketika engkau istri taat kepada Tuhan, kalau suamimu macam-macam, Tuhan yang akan bertindak. Dan suami-suami juga mengasihi istri, gimana pun isi cerewetnya istri dan segala macam, udah kasih aja. Kalau gimana-mana, Tuhan yang akan bertindak. Tiba-tiba, tring, 3 hari gak bisa ngomong dia. Next. Orang tua mendidik, menjadi teladan dan mengajar anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Serta tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Orang tua jangan bangkitkan amarah anak-anak. Jangan anak-anak jadi kepahitan karena sikap kita, karena kata-kata kita. Membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Atau membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Wah, yang ngomong gitu pengalamannya. Oh enggak. Enggak, malah banding-bandingin orang tua dengan orang tua lain ya. Ya kalau anaknya dibandingin, anaknya juga bandingin kan. Ya, kamu kayak begini. Itu lihat dong si Anu gini. Ya papa juga kayak bapaknya dia gitu. Seperti itu. Terus next, anak menghormati dan menaati orang tuanya. Kita di sini semua nih, rata-rata pasti pernah jadi anak. Ya kan? Pernah jadi anak. Nah, anak itu menghormati orang tua sampai di mana? Sampai akhir hidupnya. Ketika kecil, kita dipelihara oleh orang tua kita, dijaga, fasilitasi, segala kebutuhan dipenuhi. Nah, setelah anak dewasa, kembali anak yang merawat orang tua. Karena kalau firman Tuhan berkata begini, kalau ada orang yang tidak peduli kepada sanak saudaranya,
terutama keluarganya, dia seperti orang yang murtad. Makanya anak-anak pelihara jaga. Saya setiap hari, ya kan, ibu saya telepon, bapak saya sudah meninggal, ibu saya telepon. Setiap hari, hampir setiap hari lah. Dan itu aja yang diomongin. Tapi saya dengerin aja. Cuma dengerin, apa susahnya sih? Situ. Atau kalau ibu saya nggak telepon, 2 hari saya yang telepon. Kenapa dia nggak telepon gitu kan? Ada apa nih? Ibu saya cuma main didengerin. Ya sudah. Video call lagi ya kan. Next. Kebersamaan dalam keluarga, beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Engkau. Suami, istri, anak-anak, semua terlibat dalam melayani Tuhan. Next. Berdoa bersama-sama atau membangun mesbah keluarga. Mengatur keuangan bersama-sama. Jadi dalam keluarga itu sifatnya adalah kita berdiskusi. Suami-suami kalau lagi gak ada duit, jangan diem-diem aja. Ngomong kepada istri, bahkan kepada anak-anak. Tapi kalau kelebihan duitnya lagi banyak juga jangan diem-diem aja. Lagi kurang ngomong, lagi lebih diem-diem gitu kan. Nah istri juga begitu, kalau berasnya habis, yang ngomong, Pak beras kami sih nggak pernah habis Pak gitu kan. Yang habis apa? Yang habis pulsa Pak. Next. Membuat dan menetapkan rencana untuk masa depan bersama-sama. Meluangkan waktu bersama-sama, baik kualitas dan kuantitas. Orang bilang yang penting quality time Pak. Kuantitas nggak perlu Pak, yang penting quality time. Seminggu sekali ketemu nggak apa-apa Pak, yang penting sejam pun juga nggak apa-apa, yang penting kualitasnya Pak. Lebih baik mana sih ketemu seminggu sekali, 10 jam, dengan setiap hari ngobrol setengah jam. Kenapa? Karena ada kalanya istri, anak, atau kita sebagai suami, ini nggak tahan nih untuk ngomong nih. Kalau kita quality time seminggu sekali, kita tahan dulu nih. Wah, udah keburu jantungan gitu kan. Udah keburu ilfil gitu. Tapi setiap hari ada hubungan. Saya ketika masih bekerja, keluar kota, kalau nggak istri saya yang telepon setiap hari. Anak-anak pun juga saya telepon. Kenapa? Komunikasi terus terjalin. Itu menghindari kita dari bahaya juga. Ya kan? Lagi luar kota sendiri, iseng gimana? Kayak Daud, lagi sendiri di atas sotoh, ya kan? Keluar kota, suami-suami. Wah, nginep di hotel lagi. Duduk di lobi. Lewat deh, set gitu kan. Sekali masih lewat, 2 kali lewat, 3 kali lewat. Lah kalau berkali-kali, mulai ada pikiran ya kan. Makanya buat laki-laki ini tipsnya, jangan pernah memandang perempuan lain kecuali istrimu lebih dari 2 detik. Ayo. Tapi jangan begini juga, 2 detik, 2 detik, 2 detik, 2 detik. Ya, itu juga istilahnya mencobai diri sendiri. Next. Melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Suami harus tahu peran dan fungsinya. Istri harus tahu peran dan fungsinya. Orang tua juga harus tahu peran dan fungsinya. Sehingga masing-masing maksimal. Dan anak-anak juga harus tahu peran dan fungsinya sebagai anak. Next. Tanggung jawab anggota keluarga sekarang. Tanggung jawab suami terhadap istri. Antara lain, ini sebagian kecil. Saya nggak mau detailin, terlalu banyak. Dan nanti lupa. 1, mengasihi dan menyayangi istri. Memelihara dan melindungi. Menghargai dan menghormati. Memimpin seluruh anggota keluarga. Itu tanggung jawab seorang suami dan seorang bapak. Memelihara ini artinya tuh memberi nafkah juga. Next. Tanggung jawab istri sekarang. Terhadap suami, antara lain menolong, menjadi penolong. Bukan perongrong. Teman dan sahabat bagi suaminya. Makanya kalau kita sudah menikah, saya selalu sarankan kepada pasangan yang mengikuti BPN, setelah kamu menikah, kamu laki-laki, suami, jangan punya sahabat perempuan. Kamu istri, jangan punya sahabat laki-laki.
Kenapa? Karena sahabat kamu adalah istri kamu dan sahabat kamu adalah suami kamu. Teman, sahabat, suami, istri dan segala macam. Teman curhat. Kenapa? Kalau kita masih punya sahabat, terus kita curhat dengan sahabat kita yang lawan jenis, bisa konsleting suatu waktu. Karena begini, secara psikologi, di otak kita, itu ada yang namanya love maps. Kenapa sih orang, banyak kejadian selingkuh di kantor, bahkan di gereja? Karena di otak kita ada love maps. Apa itu love maps? Peta cinta. Seperti Google Map. Maksudnya begini, kita masing-masing nih, coba bikinin deh. Pasti punya kriteria pria atau wanita idaman. Lawan jenis ya, jangan pria punya pria idaman gitu loh. Wanita punya wanita idaman, itu ngaco. Contohnya saya punya 10 kriteria wanita idaman saya. Rambut panjang, hitam, kulit putih, langsing, cantik, begini-begini. Ya, Pak, Bapak ini banget, dagingan banget Pak gitu kan. Oh bener. Tapi juga sifat karakter begini. Tapi kita nggak akan pernah dapat 100% seperti apa yang kita inginkan. Kecuali kita bersabar, kita berdoa pada Tuhan, secara detail, Tuhan saya mau istri yang begini. Saya mau suami yang begini. Tuhan bilang, oke, tunggu ya, nanti saya akan lahirkan seorang yang akan menjadi istri kamu. Akan menjadi suami kamu, tapi tunggu. Nggak akan pernah ada. Akibatnya apa? Begini, saya maksimal paling punya hanya 8 kriteria yang ada pada istri saya. Yang 2 nggak ada pada istri saya. 2 ini ada pada perempuan lain. Maka kecenderungan saya untuk suka pada perempuan itu bisa. Kenapa? Yang 2 ini nggak ada di istri saya. Tapi ada di perempuan, nggak usah 2, 1 aja. Kalau tiap hari ketemu, yang 2 ini nggak ada nih. Saya mendapatkan yang 2 ini dari perempuan lain. Lah kalau saya di rumah bermasalah, ketika ke kantor ketemu atau bahkan di gereja ketemu perempuan ini, rasanya yang 2 ini lebih daripada yang 8. Makanya nggak jarang selingkuhan, lebih jelek daripada suaminya atau istrinya. Next. Tanggung jawab anggota keluarga, orang tua terhadap anak-anak, merencanakan masa depan mereka. Merawat dan memelihara mereka, mengasuh dan mencukupi kebutuhan mereka, mengasihi mereka, mengajar, mendidik, dan membimbing mereka, memberi teladan dan bersaksi bagi mereka. Ini tanggung jawab orang tua. Next, tanggung jawab anak terhadap orang tua, membantu orang tua dalam memelihara seisi rumah. Ya cuci piring, sapu, ngepel, segala macam. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua. Dan belajar serta bertanggung jawab terhadap sekolah atau kuliah. Terus merawat orang tua, apalagi ketika sakit. Siapa yang akan merawat orang tua kita kalau bukan kita? Masih terjadi yang namanya silang pendapat. Pak, bagaimana orang tua saya yang sudah uzur saya masukin ke panti asuhan? Panti jompo. Panti jompo, ya kan? Masih jadi silang pendapat. Itu lebih baik atau nggak lebih baik? Ya, tanyakan kepada orang tuamu. Waktu kecil kita dirawat sama dia, kencing, muntah, segala macem, dia yang beresin. Setelah kita besar, orang tua kita kencing, muntah, kita nggak mau ngurusin. Anak yang tidak berbakti. Anak durhaka, nanti akan dikutuk jadi batu. Kalau batunya batu cincin, bagus nggak apa-apa sih gitu kan. Next. Kesimpulannya, investasi dalam keluarga sangat penting demi keberlangsungan kehidupan keluarga yang semakin baik. Investasi dalam keluarga berupa kasih sayang, perhatian, waktu, kerjasama, tenaga, pikiran, dan materi. Keluarga yang sekarang ini menentukan keluarga yang akan datang. Maksudnya apa? Keluarga yang sekarang, terutama orang tua nih, yang sedang kita bentuk, menentukan keluarga anak-anak kita ke depan. Karena anak-anak akan mencontoh orang tua. Kalau orang tuanya baik, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, mereka punya hubungan yang sangat baik, kasih sayang, perhatian, maka anak-anak akan mengikuti. Kalau bapaknya suka gaplokin istrinya, nanti anaknya ini kalau belum dipulihkan, akan gaplokin istrinya juga. Istri suka, kurang ajar sama suami, mencaci maki, gak beri hormat, ya kan, ngambilin makan,
dilempar, tuh. Anak akan ngelihat. Nanti anak perempuan yang ketika menikah akan begitu juga. Jadi keluarga kita sekarang menentukan bagaimana keluarga anak-anak kita nanti. Sampai kepada cucu-cucu juga. Dan keturunan kita. Next. Waktunya sudah habis belum? Karena ada 21 slide. Saya pikir satu slide 1 menit, 21 menit. Saya perkenalan 4 menit, 20 menit. Masih ada sisa waktu 10 menit. Jadi prinsipnya bagaimana keluarga kita sekarang ini, itu akan menentukan bagaimana keluarga anak kita. Dan bagaimana keluarga-keluarga yang ada sekarang, itu menentukan bagaimana gereja. Karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Keluarga sehat, gereja akan sehat. Kalau keluarga sakit, gereja akan sakit. Maka jangan fokus ke gereja. Di gereja kami punya slogan, gereja sahabat keluarga. Artinya apa? Gereja memperhatikan keluarga. Jangan gereja cuma menuntut pada keluarga-keluarga. Ayo dong, begini tuh. Akhirnya gereja jadi pusat kehidupan keluarga-keluarga. Akibatnya apa? Keluarga-keluarga sepi. Semua ke gereja. Gereja lampunya terang terus dari Senin sampai Minggu. Ke Senin seminggu lagi. Tapi keluarga-keluarga lampunya gelap terus. Kenapa? Keluarga pada ngumpul di gereja semua. Tapi ngumpulnya nggak ngumpul sekeluarga. Kenapa? Ibadah umum, ibadah anak, ibadah youth, ibadah ini. Ibadah wanita, ibadah pria, itu nggak salah. Tapi dalam rangka untuk membekali keluarga. Tapi kembali kepada keluarga. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Amin? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman dan pelajaran sudah kami terima. Yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Bahkan menegur kami. Untuk kami harus lebih fokus kepada keluarga kami Tuhan. Karena keluarga Engkau sendiri yang merancangnya pada mulanya Tuhan. Dan di dalam keluarga, kehendak rencanamu bisa jadi Tuhan. Kalau seluruh keluarga baik-baik, seluruh keluarga adalah keluarga yang ilahi, maka banyak hal yang tidak harus dikerjakan, dilakukan. Karena semuanya sudah terjawab. Semuanya sudah terakomodir di dalam keluarga. Tugas gereja menjadi lebih ringan. Tetapi gereja akan lebih baik. Akan lebih baik ketika keluarga-keluarga menjadi baik. Dan kota akan menjadi lebih baik ketika keluarga-keluarga menjadi baik. Dan bangsa negara akan menjadi baik ketika setiap keluarga menjadi keluarga yang baik. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini. Untuk suami, untuk istri, orang tua dan anak-anak. Biarlah mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka beres dengan diri mereka sendiri Tuhan. Sehingga mereka memiliki hubungan yang intim dengan keluarga mereka. Dan memiliki hubungan yang beres dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.